Saudara-saudara, mari kita rekonstruksi ulang pengadilan Yesus. Hari itu, Yesus dihadapkan di depan pengadilan pemerintah. Dan orang yang mengadili Yesus itu adalah Pilatus. Pilatus adalah gubernur Yudea. Pilatus itu memerintah di bawah supervisi Kaisar Tiberius, yaitu Kaisar Romawi. Siapa itu Pilatus, saudara-saudara? Pilatus itu nama lengkapnya adalah Pontius Pilatus. Dia itu adalah orang yang bengis. Dia itu adalah orang yang kejam. Dia itu orang yang sangat benci kepada orang Yahudi. Bukan hanya benci orang Yahudi, tapi dia juga benci agama Yahudi. Pilatus tidak suka ada orang lain yang menyembah selain Kaisar Romawi. Saudara-saudara, tetapi saat Pilatus mengadili Yesus, sesuatu hal itu terjadi. Kita tidak melihat Pilatus yang kejam itu. Kita tidak melihat Pilatus yang bengis itu. Bahkan hal sebaliknya itu terjadi. Mari kita baca di dalam Matius 27 ayat 11 sampai 14. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Saudara-saudara, mengapa Pilatus bertanya kepada Yesus hal ini? "Engkaukah raja orang Yahudi?" Mari kita baca di dalam Matius 27 ayat 11 menjawabnya. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi telah membawa Yesus ke depan pengadilan Pilatus dan membuat tuduhan yang tepat agar Pilatus itu menghukum Yesus. Mereka menuduh Yesus sebagai seorang pemberontak yang ingin mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Romawi. Yesus ingin menjadi raja Yahudi yang menantang kekuasaan Kaisar. Tetapi ketika Pilatus memeriksa kasus daripada Tuhan Yesus, Pilatus tidak menemukan satu alasan pun yang membuktikan tuduhan orang banyak kepada Yesus. Bahkan setelah Pilatus memeriksa dengan seksama, Pilatus memeriksa dengan teliti, Pilatus menyatakan bahwa Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu tidak bersalah sedikit pun. Dan tidak ada bagi Pilatus untuk menahan Yesus atau menghukum Yesus. Saudara-saudara, bahkan istri Pilatus menasehati Pilatus seperti ini. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dan mimpi tadi malam." Saudara-saudara, kita tidak mengetahui apa mimpi dari istri Pilatus ini. Kita hanya bisa mengira-ira bahwa mungkin istri Pilatus ini bermimpi bahwa Yesus itu orang benar, itu telah dihukum mati dengan cara yang bengis, dengan cara yang kejam, yaitu disalib. Istri Pilatus telah melihat
di dalam mimpinya kengerian itu, saudara-saudara. Maka Pilatus memberikan isi option. Mengapa disebut isi option? Karena sebenarnya ini bukan pilihan, ini adalah sebuah pilihan yang mudah. Dan pilihan apa yang dilakukan, yang diberikan oleh Pilatus, saudara-saudara? Pilatus memberikan pilihan, mana yang kamu pilih? Aku membebaskan Barabas atau Yesus? Mari kita baca di dalam Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Saudara-saudara, Pilatus mengetahui pasti orang banyak ini akan memilih Yesus oleh karena isi option yang Pilatus berikan. Maka ketika orang banyak itu memilih Barabas, Pilatus sangat terkejut. Pilatus sangat heran sekali. Pertama, Yesus Kristus tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Dia itu hanya menyebut dirinya adalah Mesias. Dan Yesus itu adalah guru yang mengajarkan kebenaran dan disukai orang banyak serta banyak sekali pengikutnya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, Barabas adalah seorang penjahat yang terkenal, seorang kriminal yang sudah diputus hukuman mati. Ini disebut isi option karena secara kasat mata orang tentu akan memilih orang benar dan orang baik daripada seorang penjahat kambuhan. Itulah sebabnya Pilatus sangat terkejut, Pilatus sangat kaget. Orang banyak ternyata memilih Barabas. Pilatus tidak melihat kejahatan daripada Yesus. Dan Pilatus tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menghukum Yesus. Saudara-saudara, menurut hukum dan rasa keadilan, seharusnya Yesus itu harus dibebaskan. Tetapi tekanan orang banyak yang melumpuhkan atau aturan hukum yang ada. Saya ulangi. Tetapi karena tekanan orang banyak melumpuhkan aturan hukum yang ada. Maka untuk menjaga civil order, Pilatus mengikuti kemauan orang banyak. Dan dia menyatakan Yesus itu sebagai kriminal yang kemudian ditukar dengan Barabas, kriminal yang sesungguhnya. Mari kita baca di dalam Matius 27 ayat 22-25. Saya persilakan Pak Wanda. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ingat baik-baik saudara ya. Ada the best option, pilihan terbaik, dan ada second worst. Nah lucunya orang memilih yang second worst. Padahal ada the best option. Harusnya Anda memilih yang pilihan yang terbaik. Kenapa mengambil pilihan yang buruk? Nah ini saya sering lihat dalam contoh-contoh. Saya lama sekali melayani keluarga. Saya lihat ada orang yang berselingkuh begitu. Wanita yang dipilih lebih jelek dari istrinya. Saya aneh begitu ya. Ini contoh, saudara, bahwa manusia, mereka kalau disuruh memilih, yang pilihan yang diambil itu second worst. Bukan the best option, the best choice. Nah ini yang terjadi. Makanya sebenarnya Barabas pada waktu itu, pada waktu dia bilang, kamu mau pilih Yesus atau Barabas?
Pilatus tahu mereka akan pilih Yesus. Karena apa? Sudah jelas Yesus orang baik, Yesus orang benar. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi yang dipilih orang banyak adalah kriminal, saudara. Nah ini, saudara, tabiat manusia. Manusia memilih yang second worst. Tetapi Allah menawarkan kepadamu pilihan apa? Pilihan yang terbaik. The best option. Katakan pilihan yang terbaik. 1, 2, 3. Pilihan yang terbaik. Pilihlah yang terbaik dalam hidupmu. Jangan pilih pilihan yang buruk. Ini contoh begitu. Banyak sekali orang bilang pilih-pilih begitu ya. Kalau di Manado itu orang beli duku, beli langsa itu dipilih. Nanti tinggal yang jelek-jelek. Tapi lama-lama yang jelek dimakan juga begitu, saudara. Jadi pilih. Yang jelek juga dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memberikan pilihan yang terbaik bagi kita, saudara. Nah kemudian, saudara, Alkitab katakan begini, Matius 27, 22-25, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apa yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut dengan Kristus? Sekarang Pilatus tidak ada pilihan lagi. Karena tekanan orang banyak untuk menjaga civil order, maka Pilatus tunduk kepada tekanan orang banyak. Hukum tidak bisa ditegakkan lagi. Mengapa? Karena orang banyak sudah berteriak, kami memilih Barabas. Kami memilih Barabas. Maka untuk menyenangkan orang banyak, Pilatus katakan, baik, aku akan memilih Barabas bagimu. Lihat, yang dipilih penjahat kambuhan, yang dipilih adalah kriminal, yang dipilih adalah orang yang seharusnya dihukum mati. Mereka tidak memilih Yesus. Ini kan lucu. Kita memberitakan keselamatan, kita memberitakan sound doctrine. Orang tidak mau, yang mereka senang itu dongeng. Mari mendongeng. Saya sudah tulis kan di dalam Facebook saya, mari mendongeng. Yaitu orang sekarang main dongeng-dongeng aja, tidak memberitakan firman Tuhan, tidak memberitakan isi firman Tuhan. Yang diberitakan adalah dongeng, dan dongeng. Makanya saya memberi judul tulisan saya, mari mendongeng. Yang belum tahu silakan cek di dalam Facebook. Di situ banyak alasan-alasan teologis yang saya katakan. Nah, saudara, di sini akhirnya Pilatus katakan, apa yang harus kuperbuat untuk Kristus? Lalu semua orang katakan, dia harus disalibkan. Saudara, artinya begini, orang Romawi itu mempunyai hukuman yang paling bengis, yaitu capital punishment, crucify, orang harus disalib. Itu hukuman mati sudah tidak berlaku lagi sampai sekarang. Tapi saudara, yang membuat Yesus disalibkan bukan orang Romawi, tetapi siapa? Orang Yahudi. Ini menyatakan kebenaran Alkitab, saudara, bahwa penyaliban adalah hukum dari Romawi dan inisiatif untuk menyalibkan Yesus itu dari orang Yahudi. Yang menyalibkan Yesus itu adalah kita sendiri. Ini kan gambarannya. Pilatus tidak menemukan satupun kejahatan atau dosa Yesus. Alkitab katakan Yesus adalah orang benar dan tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa. Membuktikan kan bahwa Yesus mati bukan karena dosanya. Orang Yahudi menimpakan semua dosa dan kejahatan kepada Yesus. Itu sebabnya Pilatus give up, dia angkat tangan. Karena ini sudah di luar hukum Romawi. Saya tidak bertanggung jawab. Karena apa? Karena saya tidak mau bahwa saya berada di dalam masalah yang kalian munculkan. Sebenarnya kan urusan Yesus ini adalah urusan apa? Urusan agama yang tidak perlu dibawa sampai ke pengadilan, sampai hukuman mati. Tapi Pilatus tahu orang-orang itu mereka cemburu dan benci kepada Yesus. Makanya kebencian itu harus dituntaskan dengan pembunuhan. Kadang-kadang orang yang beragama lebih jahat daripada orang yang tidak beragama. Atas nama agama orang membunuh. Ini yang terjadi. Atas nama agama orang ingin melenyapkan orang lain. Kalau saya tidak masalah, ajaran sesat silakan tumbuh. Kita berperang melalui argumentasi, bukan berperang dengan
kekerasan. Agama tidak pernah harusnya mengajarkan kekerasan. Tapi atas nama agama orang bisa membunuh. Atas nama agama orang bisa membuat hak orang lain tidak bisa muncul. Dikerdilkan. Karena apa? Persoalan agama. Anda lihat betapa berbahayanya. Kalau orang hanya memegang agama dan tidak percaya kebenaran, maka engkau akan diperalat oleh agama. Akhirnya apa, saudara? Orang Yahudi katakan, biarlah kami yang menanggung darahnya. Kami dan anak-anak kami. Itulah kutukan yang diterima oleh orang Yahudi. Tahun 70 Masehi. Bait Allah dihancurkan dan orang Yahudi menjadi pengembara sampai hari ini. Karena mereka menanggung darah orang yang tidak bersalah sesuai dengan omongan mereka. Saudara, orang yang sama yang berkata, Hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan Raja Israel. Tapi orang yang sama juga kemudian berseru, ia harus disalibkan. Hati-hati. Ada banyak orang-orang yang seperti itu. Mereka senang berseru. Mereka senang euforia. Mereka senang berkata haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian apa? Haleluya. Iya. Haleluya, haleluya. Itu yang biasanya injak-injak Yesus di bawah kakinya itu. Kemudian nanti lama-lama mereka tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena tidak kuat di dalam pengajaran Tuhan. Kuatnya hanya apa? Emosi. Kuatnya hanya nangis-nangis. Tapi pengajaran tidak kuat. Tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa? Akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Karena mereka tidak tahu ajaran mana yang benar. Malam ini, saudara, ingat baik-baik. Isi option. Tuhan sudah memberi kepada kita the best option. Jangan memilih yang second worst. Bukan second choice, saya katakan, tapi second worst. Barabas tidak layak disandingkan dengan Yesus. Itu bukan pilihan kedua Barabas. Makanya Pilatus tahu. Saudara, kalau engkau dihadapkan pada pilihan, engkau ingat baik-baik. Apakah engkau memilih the best option atau engkau jatuh pada second worst? Hati-hati dengan second worst ini. Kita sering tidak sadari. Kita berjalan mengambil option yang second worst. Bukan second best, tapi second worst. Bukan planning B. Ada planning A sama B. Bukan kita mengambil planning B. Tapi ternyata kita membuat keputusan yang menyengsarakan hidup kita dan keluarga kita. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Banyak orang menantang COVID. Saya hamba Tuhan, saya kebal terhadap COVID. Setelah mati, istrinya sengsara karena anak-anaknya masih kecil. Jangan, saudara, kita ini mempunyai banyak tanggung jawab, keterikatan. Pilihlah pilihan yang terbaik. The best option. Mari kita katakan bersama. 1, 2, 3. The best option. Pilihan yang terbaik. Amin.